Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Oke, sesuai janji saya minggu kemarin, kita akan membacakan komentar dari para bose di kolom komentar Cerita Tani ya. Oke, langsung aja saya bacakan satu komentar dari bose. Ini dari Henry Jaya 4472. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya, tapi sebelumnya saya mau bercerita dulu. Kebetulan saya baru tanam cabai dan sekarang berusia 12 HST. Di usia 12 HST, cabai saya sudah terserang banyak kutu kebul dan ada beberapa sudah terkena gejala Gemini. Tapi tadi pagi saya spray dengan Demolis dan sore ini saya cek sebagian kutu banyak yang mati dan masih banyak juga yang hidup. Terbangnya masih lincah. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus melakukan penyepraian ulang besok pagi untuk membasmi yang masih hidup? Terima kasih, semoga dibalas. Dari pertanyaan ini pertanyaannya banyak terjadi pada petani ya. Biasanya di petani cabai ini sering mengalami gejala seperti ini. Fase vegetatif, ada serangan kutu kebul, bahkan ada serangan gemininya gitu ya. Nah, lalu apa solusinya? Nah, mungkin ini ada dua pembahasan menarik. Kita ambil kata kunci dua. Pertama adalah kutu kebulnya dan kedua Gemini virus. Nah, sebetulnya apa sih kutu kebul dan Gemini virus ini? Mungkin kita bahas lebih mendalam ya. Nah, kutu kebul ini sebetulnya berasal dari mana, bagaimana perkembangannya dan pengendaliannya seperti apa? Sehingga tadi di pertanyaan itu sudah kita kendalikan, di spray masih ada yang hidup dan masih lincah gitu kan. Oke, kita bahas dari sejarahnya dulu. Kutu kebul ini ditemukan di abad 19, tepatnya di tahun 1889 di Yunani. Nah, ini penemunya ini adalah seorang entomolog ya. Entomolog asal Jerman. Jadi dia bernama Gennadius pada tahun 1889 tadi. Ia menemukan kutu kebul ini bentuknya sangat kecil, ada sayapnya dan berwarna putih gitu ya. Kutu kebul ini pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau. Dan ini yang menyebabkan kenapa kutu kebul ini disebut dengan nama lain Bemisia tabaci. Jika kita melihat dari namanya ada dua kata. Pertama Bemisia dan tabaci. Nah, itu diambil dari bahasa Yunani berdasarkan sejarahnya ya. Pertama namanya Bemisia. Jadi Bemisia ini berasal dari bahasa Latin. Bahasa dasarnya itu bemo. Ini sebetulnya tidak ada artinya ya. Bemo itu sebagai penyebutan pengelompokan kutu kebul di masa itu. Dan kedua tabaci. Nah, tabaci ini karena ditemukannya pada tanaman tembakau. Jadi nama lain tembakau itu kan tabacum dari bahasa Latin. Jadi dibahasakanlah Bemisia yang ditemukan pada tanaman tembakau. Jadi namanya jadi Bemisia tabaci. Baik, kemudian bagaimana perkembangan Bemisia tabaci atau kutu kebul ini sehingga bisa merugikan petani dan meluas ke berbagai penjuru dunia di kawasan pertanian? Tentunya ini ada banyak faktor kenapa kutu kebul ini menjadi salah satu hama yang paling mematikan di petani hortikultura khususnya. Untuk sebaran Bemisia tabaci ini tentunya ada dua faktor ya yang menyebabkan Bemisia ini bisa menyebar ke seluruh dunia di kawasan pertanian. Nah, pertama karena penyebaran secara alami. Nah, secara alami ini ada beberapa jenis ya. Pertama karena dia bisa terbang, dia punya sayap yang bisa terbang, bahkan terbangnya ini cukup tinggi dan bisa mencapai radius sekitar 7 km. Nah, 7 km ini juga termasuk oleh bantuan angin. Nah, tadi kedua karena angin ya. Kemudian karena faktor iklim. Nah, Bemisia tabaci ini sangat suka di suhu yang panas ya, di suhu yang hangat dan panas. Jadi Bemisia ini sangat suka biasanya di dataran lowland ya, di dataran rendah sampai menengah. Nah, sedangkan untuk di dataran dingin atau dataran tinggi, itu Bemisia tabaci tidak mampu untuk bertahan hidup. Makanya kita jarang menemukan kutu kebul ini atau Bemisia tabaci ini hidup di dataran tinggi di pegunungan ya. Walaupun sekarang mereka sudah bermutasi ya, dataran tinggi seperti di Jawa Tengah ini kita sudah menemukan beberapa gejala-gejala penyakit kuning pada tanaman cabai yang disebabkan oleh virus yang tentunya itu dibawa oleh Bemisia tabaci. Nah, kemudian penyebaran karena aktivitas manusia.
Aktivitas manusia maksudnya ke jalur perdagangan ya. Nah, manusia biasanya zaman dahulu itu membuat perdagangan dari jualan tanaman hias antar negara, kemudian jual hasil bumi hortikultura, dan dia diekspor berpindah-pindah ke beberapa negara, dan setelah tidak sadar itu membawa telur-telur kutu kebul ini di dalam barang dagangannya itu, sehingga menyebar ke seluruh penjuru dunia dan berkembang biak di setiap lokasi tempat perdagangan itu berada. Bahkan sekarang itu telah ditemukan Bemisia tabaci ini hampir di 100 negara. Lalu dari sebarannya yang sangat luas, nah Bemisia tabaci ini juga termasuk hama atau insek yang tangguh ya. Dia mampu hidup di tanaman inang yang sangat banyak. Tentunya di sini tercatat ada sekitar 500 jenis tanaman inang yang mampu dihinggapi oleh Bemisia tabaci. Jadi bukan hanya di tanaman cabai, tomat, bahkan di tanaman tembakau, yang asal dari tembakau itu dari tanaman kapas, tanaman hias, dan lain-lain. Bemisia tabaci ini bisa tumbuh. Bahkan sekarang mungkin di gulma-gulma tanaman, misalkan kita di lahan itu ada rumput, Bemisia bisa hidup di situ. Lalu penyebaran secara global ini terjadi pada tahun 1930 sampai 1960-an. Mulai menyebar ke wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Timur. Populasi masih relatif rendah dan tidak menimbulkan kerusakan besar. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1990-an terjadi ledakan populasi dan muncul biotip B. Nah, ini biotip B ini yang sekarang lebih parah terjadi ya, dan tentunya ini mengalami kerusakan besar di tingkat tanaman ya. Dan ini biotip B ini tentunya mengalami kerusakan besar di Amerika, di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Masuk ke Indonesia, kutu kebul ini atau Bemisia tabaci ini terjadi pada sekitar tahun 1980-an atau pada tahun awal 1990-an. Nah, ini menjadi sangat merusak pada tanaman hortikultura waktu itu, tepatnya pada tanaman cabai, kemudian tomat, terong, kapas, dan berbagai tanaman hias. Nah, bersamaan mewabahnya Bemisia tabaci ini juga disertai dengan banyaknya kejadian tanaman terkena Gemini virus atau sekarang kita sebut begomovirus. Dan ini yang menjadi tingkat keparahan yang lebih fatal ya, karena tadi terjadi kerusakan dua, karena virus dan karena Bemisianya ini. Jadi ini sudah menjadi serangan yang double ya bagi tanaman seperti itu. Bemisia tabaci ini sangat banyak sekali jenisnya ya, makanya disebut sebagai kompleks spesies kriptik. Paling tidak ada 40 genotip di seluruh dunia. Hanya yang paling ekstrim serangannya itu ada dua tipe genotip ya. Yang pertama ada genotip B dan genotip Q, atau biotip B dan biotip Q. Nah, tentunya ini yang sekarang banyak berkembang di seluruh dunia ya. Tipe biotip inilah yang paling tahan apabila kita kendalikan. Lalu kenapa Bemisia tabaci ini bisa tahan dan resisten terhadap insektisida? Ini juga kita lihat karena dari ukuran tubuhnya yang kecil, siklus hidupnya yang cepat, kemudian bersifat polyphag atau dia mempunyai tanaman inang yang sangat banyak. Selain itu juga vektor terhadap virus yang sangat berbahaya. Bemisia tabaci ini vektor virus Gemini virus tadi ya. Lalu bagaimana dampak Bemisia tabaci terhadap tanaman kita? Bemisia tabaci atau kutu kebul ini kan dia hidup dengan cara menghisap cairan pada tanaman di dalam daun, dan ini juga sekaligus menularkan virus yang sangat banyak. Nah, sampai sekarang terdatat ada sekitar 100 jenis spesies virus yang ditularkan oleh Bemisia tabaci ini. Lalu efek sampingnya pada tanaman menjadi kuning, kemudian mengkeriting, dan tentunya lama-lama mati. Selain itu juga cendawan-cendawan yang patogen ini juga akan masuk ke dalam tanaman ini dan tentunya akan merugikan dan mengalami gagal panen. Kemudian bagaimana pengendalian kutu kebul ini? Nah, tentunya kalau dari saya sendiri ini ada 3 pengendalian yang mungkin efektif bagi para bonsai. Yang pertama ini pengendalian secara kimia, penyemprotan insektisida tadi. Kedua, pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami, predator atau parasit. Nah, yang ketiga ini sanitasi lahan. Lalu apa musuh alami dari kutu kebul atau Bemisia tabaci ini?
tentunya ada dua musuh alaminya yang sering kita ketemukan di lahan ya, tapi kadang ini juga luput ya. Nah, apa itu? Yang pertama itu ada lebah kecil yang sifatnya mikroskopis dan tentunya ini cara kerjanya parasit. Nah, jadi parasit pada telur nimfanya. Jadi biasanya serangga betinanya ini akan meletakkan telur pada nimfa kutu kebul. Nah, ini kalau bahasa latinnya ini Encarsia formosa. Jadi ini serangganya namanya Encarsia formosa ya. Nah, ini bentuknya seperti lebah. Jadi makanya kenapa tadi saya sebut lebah kecil ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sering kita sebut kelawing hijau. Nah, ini yang punya sayap panjang seperti jala warna putih sayapnya. Biasanya juga sering kita temukan di bawah daunnya. Nah, ini serangga ini bahasa ilmiahnya namanya Chrysophera carnea. Nah, jadi biasanya ini sifatnya predator ya. Jadi serangga predator, biasanya serangga ini akan memakan kutu-kutuan yang ada di dalam daun. Entah itu kutu kebul, aphids, thrips, dan lain-lain. Tetapi seringkali predator ini atau musuh alami ini populasinya malah habis seiring dengan kita biasanya pengendalian dengan menggunakan kimia insektisida tadi ya. Nah, jadi karena musuh alami ini juga rentan terhadap insektisida, maka ketika penyemprotan Babesia, otomatis serangga ini yang seharusnya ini bermanfaat bagi kita justru akan ikut mati. Jadi ini juga penting bagaimana kita mengatur dosis, takaran, dan interval. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang geminivirus atau virus kuning, virus keriting gitu ya tadi. Oke, ini asal usulnya kita bahas dulu. Dari mana asal usul geminivirus ini? Nah, geminivirus ini dia ditemukan dulunya pada sekitar abad ke-20 pada tanaman kacang-kacangan dan kapas. Jadi waktu itu ditemukan pada tanaman kacang yang mengalami keriting tanamannya dan tidak maksimal ya. Jadi daunnya mulai mengkerut dan kerdil seperti itu. Namun diidentifikasi sebagai virus ini sekitar tahun 1970-an. Jadi saat teknologi mikroskop elektron dan biologi molekuler ini sudah mulai digunakan secara luas ya. Kenapa namanya geminivirus ya? Jadi ini juga banyak ditemukan karena dia memiliki partikel ganda atau kembar. Nah, ini kembar ini bahasa latinnya ini geminate. Nah, geminate ini artinya kembar. Makanya kenapa disebut geminivirus. Jadi virus yang memiliki protein yang kembar. Nah, seperti itu. Ini menjadi ciri khas geminivirus ya, dan berbeda dengan virus-virus lain. Kemudian kalau kita lihat dari nama taksonominya, nama geminivirus ini adalah nama family-nya. Berarti di bawahnya ini masih banyak jenis-jenis geminivirus tipe-tipe lain ya. Nah, kemudian yang sering terjadi yang nilai ekonominya sangat berpengaruh yaitu tipe begomovirus. Nah, makanya kenapa banyak sekarang di kemasan-kemasan produk di kemasan produk benih itu tahan terhadap begomovirus ya. Kalau dulu mungkin geminivirus, sekarang lebih spesifik lagi yaitu menuliskan genusnya, genus begomovirus. Nah, ini yang memiliki dampak ekonomi yang sangat tinggi. Selain itu, geminivirus juga diketahui ternyata membutuhkan inang ya, dan inangnya juga tentunya sangat banyak. Dan kedua, membutuhkan vektor. Nah, vektornya inilah Babesia tabaci ini. Waktu itu ditemukan seperti itu. Jadi sekarang ini ditemukan satu-satunya vektor geminivirus adalah Babesia tabaci. Sampai sekarang itu belum berubah ya, sampai sekarang ini. Nah, makanya kenapa geminivirus ini sangat mudah sebarannya ke penjuru dunia ya, dan tentunya di dataran-dataran rendah, di lowland yang cenderung hawanya itu udaranya lebih kering dan panas, itu sangat disukai oleh kutu kebul dan virus itu. Nah, kemudian berdasarkan perkembangannya mulai bertumbuh ya, jadi sampai sekarang ini paling tidak ada sekitar 400 jenis spesies geminivirus ya. Nah, hanya yang paling terkenal itu ada, kemarin kita bahas ada TYLCV, Tomato Yellow Lip Curl Virus, kemudian ada FEPYLCIV, Pepper Yellow Lip Curl Indonesian Virus, kemudian ada MYMV, Mung Bean Yellow Mosaic Virus. MYMV ini banyak terjadi pada tanaman kacang-kacangan, kemudian untuk VY ini pada tanaman cabai, kemudian TY ini
biasanya pada tanaman tomat dan cabai pun sekarang udah mulai banyak. Virus ini kan dia sifatnya mereplikasi proteinnya ini seiring tumbuhnya tanaman. Jadi dia semacam membajak DNA-nya tanaman atau proteinnya yang harusnya ini diserap oleh tanaman tetapi dibajak oleh virus. Nah, sehingga ketika virus ini berkembang, maka beriringan juga tanaman juga berkembang. Tetapi ketika virus berkembang, tanaman akan berkembang dengan cara tidak maksimal. Biasanya gejalanya menjadi kuning, menjadi keriting, dan bahkan menjadi mati ya. Lalu bagaimana pengendaliannya? Apakah dengan cara imunisasi? Karena ini kan virus ya. Kalau pada tanaman orang kena virus diimunisasi, bisa menambahkan daya tahan tubuh gitu ya, sehingga kebal terhadap virus. Nah, kalau pada tanaman seperti apa? Apakah bisa dengan metode imunisasi? Nah, ini yang sangat sulit ya, dan bahkan sampai sekarang belum ditemukan caranya. Nah, adapun biasanya kalau pada tanaman ini penambahan suplemen atau vitamin atau nutrisi ya, biasanya dengan penambahan asam amino. Tetapi ini bukan konsep imunisasi ya, karena kalau konsep imunisasi ini kan dia menambah kekebalan daya tahan tubuh. Nah, sedangkan kalau pemberian asam amino itu mempertahankan kekebalan, jadi tidak menambah ya. Jadi kalau misalkan tanaman ini secara genetik tahannya seperti itu ya nggak bakal nambah, hanya dia sifatnya mempertahankan kekebalan tubuhnya. Nah, kemudian yang kedua, pengendalian secara kimia dengan membasmi vektornya atau bemisianya. Nah, ini yang menurut saya lumayan lebih logis ya daripada yang tadi, karena yang tadi kan hanya mempertahankan, kalau ini membunuh vektornya dulu ya. Jadi supaya Gemini virus ini tidak menyebar ke tanaman, jadi dibunuhlah atau dikendalikan vektornya. Dan yang ketiga yang lebih logis menurut saya ini penggunaan varietas yang sudah tahan secara genetik. Nah, jadi kita bisa memakai varietas yang ketahanan genetiknya ini sudah kuat terhadap Gemini virus. Jadi ketahanan genetik ini sampai sekarang terbukti lebih ampuh dan efektif apabila dibandingkan dengan pengendalian vektor dan tadi konsep mempertahankan imun tadi ya dengan pemberian asam amino. Tetapi lagi-lagi jika kita kombinasikan ini akan lebih menjadi sinergitas pencegahan pengendalian hama dan virus itu menjadi lebih baik. Jadi nanti bosnya mungkin bisa memadukan ketiga cara itu ya. Jadi tadi dengan pemberian nutrisi, vitamin atau tadi asam amino. Kedua, dengan pengendalian vektornya, BMC atau bacinya kita bisa basmi begitu ya. Dan ketiga, dengan penggunaan varietas yang sudah tahan secara genetik. Jadi ketiga kombinasi ini tentunya akan menjadi kekebalan daya tahan tanaman yang lebih baik. Oke bosnya, itu kira-kira pembahasan singkatnya ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan. Tadi, ketika kita sudah menyemprotkan di pagi harinya, ternyata di sore harinya itu masih ada tadi pertanyaan ya. Lalu apakah besoknya itu kita harus semprot lagi gitu ya? Nah, tadi kita sudah membahas ya, bahwa kutu kebul ini kan punya tingkat resistensi terhadap insektisida. Jadi, kalau dari saya lebih baik bosnya menunda dulu penyemprotan insektisida yang sama. Bisa kita mainkan intervalnya ya. Entah itu 3 hari atau bahkan seminggu sekali. Dan kedua, bosnya bisa menggunakan cara rolling. Jadi perubahan bahan aktif. Jadi jangan sampai menggunakan bahan aktif yang sama dalam fase penyemprotan bareng seperti itu ya. Oke bosi, itu dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para bosi dimanapun berada. Sekian dari saya dan salam sukses.